Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah, tiada kata yang lebih pantas, begitu pula tiada kata yang lebih mulia kita ucapkan pada malam hari ini melainkan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada sampai malam hari ini, malam ke-30 bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar yaitu masih memberikan kita kesempatan untuk bersama dengan bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, begitu pula yang paling utama yaitu adanya nikmat keimanan, sehingga kaki masih bisa melangkah, badan ini masih kita bisa bawa menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain guna untuk melaksanakan perintah kewajiban kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Termasuk orang yang kikir, yang mendengar nama aku disebut melainkan tak bersalawat kepada aku. Tirmizi menggolongkan bahwa hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Akan tetapi kita ambil baiknya, kita ambil sisi positifnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Maka daripada itu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Layaknya botol atau sebuah wadah yang senantiasa diisi oleh air yang mengalir, pada akhirnya nanti botol atau wadah itu akan penuh pada waktunya. Begitulah perumpamaan kita, hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad ketika berselawat. Pahala yang senantiasa kita kirimkan, selawat yang kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, nantinya seperti air yang tumpah. Pahalanya akan kembali kepada kita, yang pada akhirnya nanti akan berupa syafaat di hari akhirat nanti, menjadi penyelamat bagi kita agar supaya kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini, tepatnya 30 Ramadan bagi sebagian daripada kita, adapun sebagian mungkin sudah 1 Syawal. Itu artinya sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Oleh karenanya itu, kita manfaatkan waktu yang masih ada. Allah tidak melihat siapa yang berkoar-koar,
siapa yang menyala membara pada awal, akan tetapi yang Allah lihat siapa yang masih bertahan, siapa yang masih menyala apinya sampai pada akhir Ramadan. Hadirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat, pada suatu waktu, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas ditanya, "Ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal?" Yang artinya, apa hari yang terbaik? Apa bulan yang terbaik dan apa amalan yang terbaik? Lalu dijawab oleh beliau, yang pertama, hari yang paling terbaik yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu kita kenal sebagai penghulunya hari bagi kita umat muslim, karena di dalamnya ada satu perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum laki-laki, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Itulah alasan kenapa Abdullah bin Abbas menerangkan bahwa hari yang terbaik adalah hari Jumat. Begitu pula dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Khairu yaumil tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Sebaik-baik hari, di mana hari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, hari itu ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari itu ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Sahih Muslim. Yang kedua, hadirin sidang jamaah, menurut Abdullah bin Abbas, bulan yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Kita kenal bahwa bulan Ramadan itu begitu banyak kemuliaan. Bisa kita katakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik, bulan yang paling mulia. Adanya malam qadar, adanya sholat tarawih yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, adanya puasa 1 bulan full hanya pada bulan suci Ramadan. Begitu pula diterangkan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Di mana pintu surga akan dibelenggu. Jadi sampai pada malam hari ini, malam terakhir, bisa kita sebut malam terakhir, kenikmatan bulan suci Ramadan itu begitu banyak kita rasakan sebagai umat muslim. Karena kenapa? Dikatakan bahwa bulan suci Ramadan itu semua pahala dilipat gandakan. Kalau kita mengaji 1 huruf, 10 pahalanya. Pada bulan suci Ramadan dikali Abbas, yaitu sholat 5 waktu pada waktunya. Mungkin kita bisa katakan bahwa sholat 5 waktu itu sholat berjamaah, karena sendiri. Itulah mengapa alasan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa amalan terbaik adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Subhanahu wa ta'ala. Genap 3 hari setelah Abdullah bin Abbas ditanya, sahabat ini kembali bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi jawabannya berbeda. Abi Thalib berkata bahwa amalan terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, walaupun hitam jidat ini karena lama sujud, walaupun patah kaki ini karena lama sholat, walaupun merah mata ini karena lamanya mengaji, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan itu, maka sungguh rugilah kita sebagai umat muslim.
Akan tetapi ada sedikit titik riya di dalam hati kita, hangus semua pahalanya. Maka daripada itu yang perlu kita tanamkan sebagai umat muslim yaitu perbaiki niat tak. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segalanya itu sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadirin sedang jamaah, yang pertama kita perbaiki itu adalah niat tak. Kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang kita lakukan, mau itu yang kecil ataupun yang besar, asalkan kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah. Yang kedua, bulan terbaik menurut Ali bin Abi Thalib yaitu bulan di mana di dalamnya kita bertobat dengan bersungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tak luput dari yang namanya kesalahan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan. Mungkin kita tidak merasakan bahwa kita berjalan tidak dirasa bertambah dosa yang kita lakukan. Setiap langkah yang kita langkahi, setiap tempat yang kita kunjungi bertambah dosa tak. Tiada dosa yang kecil yang selalu dilakukan dan tiada dosa yang besar kecuali dosa itu kita mau tobatkan atau meminta maaf atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka darinya itu sebelum habis bulan Ramadan kita manfaatkan kemuliaannya meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru lahir. Olehnya itu dianjurkan ketika selesai sholat kita berdoa, wa taubatan qoblal maut, taubatku sebelum matiku, wa rahmatan indal maut, rahmat di saat matiku, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah matiku. Hadirin sedang jamaah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu hari yang paling terbaik menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menurutnya hari yang terbaik itu adalah hari di mana kita pulang ke rahmat Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sebaik-baik apapun itu, semulia apapun hari Jumat, kalau pada hari itu hilang iman kita, pada hari Jumat itu kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan tidak beriman, maka sungguh kitalah orang-orang yang sangat merugi. Jadi sebagai kesimpulan, ada 3 hari, ada 3 hal yang ditanyakan kepada sahabat. Ma khairul ayyam, apa hari terbaik? Menurut Abdullah bin Abbas hari terbaik adalah hari Jumat, sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib adalah hari di mana kita berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, apa bulan terbaik? Menurut Abdullah bin Abbas bulan Ramadan, sedangkan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah bulan di mana kita taubat dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma khairul a'mal, apa amalan terbaik? Menurut Abdullah bin Abbas yaitu salat 5 waktu, dan menurut Ali bin Abi Thalib bahwa amalan terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pada malam hari ini sebelum habisnya bulan Ramadan, sisa beberapa jam lagi, kita manfaatkan waktu yang masih ada, kita manfaatkan umur yang masih melekat pada diri kita sebelum umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta taubat, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
kita kembali dalam keadaan yang paling terbaik pada diri kita. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.